Kasus pemukulan imam sholat itu biasanya dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dan itu tidak hanya terjadi di Malaysia. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi di Indonesia, di Bekasi atau di tempat-tempat lain. Membaca surat setelah surat Fatihah itu hukumnya sunnah. Jangan sampai untuk melaksanakan sunnah kemudian menyebabkan jamaah berkeberatan dengan sholat jamaah karena bacaannya yang panjang. Yang Maha Esa. Baru-baru ini viral di dunia maya dengan video yang berdurasi kurang lebih 1 menit memperlihatkan seorang makmum yang mencoba untuk menerobos ke saf depan, kemudian memukul imam sholat menggunakan sendal yang dipegangnya. Dalam narasi beberapa video yang saya peroleh, terutama di akun YouTube maupun di TikTok, dijelaskan bahwa itu adalah pelaksanaan sholat tarawih di Malaysia dan tidak ada ditemukan penjelasan Malaysianya di mana. Tetapi kemudian saya mencoba melakukan penelusuran atas video tersebut dan ternyata memang video tersebut betul-betul berada dari Malaysia, tepatnya di Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang, Malaysia. Ini masjid tingkat provinsi di Malaysia, di mana di dalam video itu pemukulan dilakukan oleh seorang pria yang mengenakan gamis warna ungu serta setelan sarung. Dia ke depan terus kemudian melakukan pemukulan terhadap imam. Tetapi jelas bahwa menurut penjelasan dari pihak masjid bahwa itu bukan sholat tarawih tetapi sholat subuh, karena kalau di dalam penjelasan berbagai akun medsos, makmum melakukan pemukulan karena imam terlalu panjang. Jadi waktu itu sholat subuh imam membaca surat Al-Hasr, karena petikan-petikannya juga masih bisa kita lihat yang dibacakan imam tersebut. Surat Al-Hasr ini ayatnya ada 24, jadi sebenarnya tidak terlalu panjang, tetapi ya itulah yang terjadi. Dan ini mengingatkan pada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari, terutama hadis nomor 6106. Bunyi hadisnya begini: Haddatsana Jabir bin Abdullah anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma ya'ti qaumahu fayusalli bihimus salata faqara'a bihimul baqarah qala fatajawwaza rajulun fasalla salatan khafifatan fabalagha dzalika Mu'adz faqala innahu munafiqun fabalagha dzalika ar-rajulu fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna qaumun na'malu bi aidina wa nasqi binawadihina wa inna Mu'adz shalla binal barihah faqara al-baqarata fatajawwaztu faza'ama anni munafiqun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz afattanun anta salasan iqra was-samsi wa duhaha wasabbih bisma rabbikal a'la wa nahwaha. Haddatsana Jabir bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Imam Bukhari, yakni sahabat Jabir bin Abdullah, anna Mu'adz bin Jabali, sesungguhnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kana ono sapa sahabat Mu'adz ono iku yusolli salat ma'an Nabi berserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ya'ti qaumahu, kemudian Mu'adz mendatangi kaumnya, fayusolli bihim, kemudian sholat bersama dengan kaumnya, as-sholata, dengan melaksanakan sholat, faqara'a bihumul baqarah, kemudian di dalam sholat tersebut sahabat Mu'adz membaca surat Baqarah. Qala, kemudian sahabat Jabir melanjutkan, fatajawwaza, kemudian
keluar dari shaf atau barisan sholat. Siapa yang keluar? Rajulun, seorang lelaki, seorang jamaah. Fasolla, kemudian lelaki itu sholat, sholatan khafifatan, dengan sholat yang ringan. Sahabat Mu'az mengimami, kemudian membacakan surat Baqarah setelah Fatihah. Nah, seorang jamaah keluar dari jamaahnya, kemudian ia sholat sendiri dengan sholat yang lebih pendek. Fabalagha dzalika Mu'adz, dan hal itu diketahui oleh Mu'adz. Faqala, kemudian Mu'adz berkata, innahu munafiqun. Itu jamaah yang memisahkan diri adalah jamaah yang munafik. Fabalagha dzalika rajulu. Dan perkataan Mu'adz ini sampai kepada lelaki yang keluar dari jamaah tersebut. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qaumun na'malu bi'aidina. Kami ini orang yang bekerja dengan tangan kami. Wa nasqi binawadihina, dan kami menggembala ternak kami. Wa inna Mu'adza, dan sesungguhnya sahabat Mu'adz shollabina, sholat bersama kami, al-barihata, faqara al-baqarata, dengan membaca surat Baqarah. Fatajawwaztu, kemudian saya memisahkan diri keluar. Faza'ama, dan Mu'adz mengatakan, anni munafiqun, saya itu orang munafik. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Mu'adz dipanggil, kemudian berkata, ya Mu'adz, afattanun anta, wahai Mu'adz, apakah engkau akan membuat fitnah? Salasan, sampai 3 kali. Jadi engkau akan membuat fitnah, maksudnya apa? Engkau sholat dengan membaca surat-surat yang panjang, itu kan artinya membuat fitnah. Nah, kemudian qara'a was-samsi wa duhaha, baca saja was-samsi wa duhaha, wa bihisma rabbikal a'la, dan sabbihisma rabbikal a'la, wa nahwaha, atau yang setara dengan surat tersebut. Di riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim, jadi kalau di riwayat Imam Bukhari ini, afattanun anta, apakah engkau akan membuat fitnah? Sholat dengan cara bacaan yang panjang-panjang. Tetapi di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, Rasulullah mengatakan, aturidu antakuna fattanan ya Mu'adz, apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Idza amamtan nas, ketika engkau menjadi imam atas manusia, faqra'a, bacalah bisamsi wa duhaha, surat as-samsi wa duhaha, wa sabbihisma rabbikal a'la, waqra' bismi rabbika, atau membaca surat iqra' bismi rabbika, atau wallaili idza yaghsha, atau membaca surat wallaili idza yaghsha. Jadi melihat apa yang terjadi di masjid di Malaysia tersebut, kalau memang betul karena makmum kecewa dengan imam yang membaca bacaan cukup panjang, maka salah satu yang menjadi pelajaran kita semua adalah hendaklah kita kalau menjadi imam jangan terlalu panjang-panjang. Karena dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma sholaitu wara'a imamin qatta ahaffa sholatan, saya tidak pernah melihat sholat di belakang imam yang lebih cepat sholatnya, wala atamma, dan tidak melihat imam yang lebih sempurna sholatnya, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana la yasma'u buka'an sabiyya, namun ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar suara tangisan bayi, fayukhaffifu mahofata antuftana ammuhu. Jadi kalau Rasulullah mendengar ada tangisan bayi, maka beliau mempercepat sholatnya karena khawatir ibunya cemas dengan tangisan bayinya tersebut, sehingga sholatnya menjadi tidak khusyuk. Nah, atas dasar inilah maka Syekh Ruhabain Ad-Damsiki Al-Hambali menyebutkan bahwa disunnahkan bagi imam untuk meringankan sholatnya. Wa yusannu li imami
takhfifus sholati idza arada li ba'di ma'mumina, ketika ada masalah dengan sebagian makmum fi asna'is sholati, di dalam sholatnya, ma yuqtadi khurujahu, sehingga mendesak makmum untuk segera menyelesaikannya, minha, dari sholatnya, kasama'i buka insobiyyi, sebagaimana kalau mendengar tangisan anak kecil. Pada riwayat lain, sebagaimana hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah seorang dari kalian menjadi imam sholat, maka ringankan sholat tersebut. Falyukhaffif fa inna fihim as-saghir, karena di dalam jamaah itu ada anak-anak kecil, wal kabir, orang-orang tua, wad da'if, orang-orang yang lemah secara fisik, wal marid, mungkin orang-orang yang sakit. Fa idza shalla wahdahu, kalau engkau sholat sendiri, fal yusolli kaifa sya, silahkan engkau sholat semaumu. Mau baca surat yang paling panjang silahkan. Nah, melihat apa yang terjadi di salah satu masjid di Malaysia tersebut, yang menjadi akar adalah memang banyak sekali kita melihat imam yang tidak melihat kondisi makmumnya, sehingga dia di dalam membaca suratan setelah surat Fatihah itu dipilihlah ayat-ayat yang panjang. Sesungguhnya membaca surat setelah surat Fatihah itu hukumnya sunnah. Jangan sampai untuk melaksanakan sunnah kemudian menyebabkan jamaah berkeberatan dengan sholat jamaah karena bacaannya yang panjang. Itu sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sholat itu mengasihkan. Maka melihat apa yang terjadi di Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang, Malaysia tersebut menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ketika mengimami sholat, maka pilihlah surat-surat yang tidak terlalu panjang. Jadi sehingga jamaah tidak merasa keberatan dan tidak akan kejadian seperti itu. Kasus pemukulan imam sholat itu biasanya dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, dan itu tidak hanya terjadi di Malaysia. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi di Indonesia, di Bekasi atau di tempat-tempat lain. Nah, terkait hal ini kami juga menyayangkan cara yang diambil oleh jamaah dengan dia membatalkan sholat ke depan bukan untuk sholat sendiri, seperti yang diceritakan rojulun, seseorang ketika ia menjadi makmumnya sahabat Mu'adz bin Jabal. Mestinya kalau di dalam sholat itu, dalam hal imam melakukan kesalahan atau kekeliruan, makmum itu bagi laki-laki itu meluruskan dengan cara membaca tasbih. Bagi perempuan dengan cara tasfik, menepuk kakinya tetapi tidak terlalu keras. Nah, terkait hal itu, Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' menyebutkan bahwa hadis tentang sahabat Mu'adz tersebut menjadi dasar bahwa seorang makmum itu boleh memutus dari jamaahnya sendiri, tetapi dengan syarat-syarat yang tadi disampaikan, karena memang ada uzur, jadi tidak serta-merta. Dan tentu tidak bisa dibenarkan kalau kemudian mengingatkan imam dengan cara memukul imam menggunakan sandal seperti kasus yang terjadi di Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan, Pahang, Malaysia tersebut. Nah, di samping itu memang terkait dengan video tersebut, pihak takmir masjid sudah menyampaikan surat terbuka kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan video tersebut, dan kiranya itu semua menjadi pembelajaran bagi kita semuanya di masa mendatang. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.